Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini tanggal 19 November 2023, kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Tadi pagi sudah kita beribadah kepada Tuhan. Malam ini sebelum kita berbaring tidur, mari kita beribadah kepada Tuhan, yaitu kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia Yesus penjaga kita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian El Shaddai, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan katakan, nanti malam kita baca Matius pasal 8 ayat 23 sampai 34, dikatakan angin ribu diredahkan, dua orang kerasukan setan disembuhkan sama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tak usah ku takut, Allah penjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Tuhan Yesus memberkatiku. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai Maha Mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan yang maha segala-galanya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin, haleluya. Tak usah ku takut, Allah selalu menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang. Amin, haleluya. Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Allah yang mas segala-galanya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Dia besar, Dia ajaib, Dia sanggup melakukan segala-galanya. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai,
Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Kristus. Engkau maha besar, maha hebat, Engkau maha mulia, berkat-Nya melimpah. Shaddai, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, ku simpan dalam hatiku firman-Mu. Ampuniku semua salahku, semua kilafku Bapa. Basuhlah hidupku oleh kuasa firman-Mu. Kuduskan aku supaya aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar malam hari adalah malam yang terindah dalam hidup kami. Punya pengalaman yang sempurna bersama dengan Tuhan. Kuasa-Mu yang ajaib, El Shaddai, akan menyertai Bapak Ibu kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapa dipelihara. Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu, sudah menyertai kita sepanjang minggu ini ya. Sebentar kita belum berbaring tidur. Tadi pagi kita sudah dengarkan firman Tuhan, ibadah pagi dan malam sebelum kita berbaring tidur. Mari kita baca firman Tuhan sebagai lanjutan. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 34. Karena di dalamnya ada janji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena janji Tuhan kekuatan kita hanya di dalam firman Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Terbukti nyata. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami masalah pergumulan. Mari kita baca Matius pasal 8 ayat 23 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 7. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat di sini. Yesus dan murid-muridnya sedang ada di danau Galilea. Puji Tuhan, saya sudah puluhan kali, 62 kali ke Israel, saudara. Berarti 62 kali juga ke danau ini, saudara. Bapak Ibu berdoa supaya kalau Tuhan izinkan Bapak juga berangkat ke Israel. Tapi kiranya kalau Tuhan berkenan supaya Israel bisa tenang, bisa ada damai sejahtera, tidak perang lagi. Ini kalau kita berdoa, saudara ya. Sebab segala sesuatu turut kehendak Tuhan. Karena ternyata terbukti di sini murid-murid Tuhan Yesus mengalami angin badai,
di Danau Tiberias, di Danau Galilea, di Genesaret atau Kineret, ini semua sama saudara. Ya, ini 3 tahun Tuhan ada pelayanan di daerah Nazaret, di Kapernaum, di daerah dataran Danau Galilea, ini 3 tahunan saudara. Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya buat murid-muridnya, termasuk manusia-manusia hidup pada saat itu, supaya mereka mengenal Tuhan. Diizinkan Tuhan masalah terjadi. Coba di sini, ya, murid-murid Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, tapi dia 24 sekonyong-konyong mengalami angin ribut di danau itu, padahal tidak mungkin ada yang menyuruh saudara. Ya, mana ada yang nyuruh angin ribut terjadi, termasuk Bapak Ibu tidak ada yang suruh punya masalah terjadi. Tapi secara tiba-tiba setiap kita pasti punya menghadapi masalah. Tapi ini penting respon kita. Pada waktu kita punya masalah, punya pergumulan, mari seperti murid-murid Yesus berkata, dan diizinkan Tuhan pada waktu itu tidur saudara. Ya, dan saya yakin Tuhan tahu nggak bahwa nanti akan terjadi angin badai, pasti tahu. Dan kenapa kok Yesus tidur? Saya yakin-yakinnya, saya punya keyakinan pribadi. Di dalam dunia ini penuh dengan masalah, seringkali diizinkan sama Tuhan. Seperti kelihatannya Yesus tidur, supaya nanti Tuhan Yesus mau lihat gimana respon muridnya. Apakah dia mengatasi angin badai dengan kekuatan sendiri, dengan mendayung, mungkin dengan teriak, atau mungkin datang kepada dukun, atau mungkin dengan cara apapun. Sengaja Tuhan izinkan Yesus dari tidur. Ternyata respon dari murid Yesus, dia berkata ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Jadi artinya pada waktu kita punya masalah, mari kita berseru kepada Tuhan. Seperti murid-murid Yesus, dia berteriak, Tuhan tolong kita binasa. Dan karena dia punya iman bahwa Yesus sanggup menolongnya. Berarti kalau kita lihat ini saudara, murid-murid Yesus sudah punya iman di sini. Dia buktinya dia minta pertolongan sama Tuhan. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena Yesus adalah firman Allah. Maka pada waktu dia datang kepada Yesus, dan apa respon Tuhan? Mari kita lihat ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah ini saudara, ini penting. Kita ikut Yesus harus punya iman. Harus punya percaya Tuhan. Sebab Tuhan berfirman di dalam Yohanes 11 ayat 40, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan ternyata benar ini. Mengapa Tuhan berkata, mengapa kamu kurang percaya? Karena dengan percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dengan percaya Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Langsung Tuhan respon saudara. Lihat kalimat berikutnya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Wah, dahsyat saudara. Sehingga di ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wah, dahsyat saudara. Mana ada saudara angin, gelombang, air, danau, termasuk masalah. Kalau manusia sehebat-hebat di muka bumi dari Adam dan Hawa sampai detik ini pernah berkata, hai masalah, berhenti kau keluar dari. Tidak ada saudara. Tidak ada seorang pun manusia punya kuasa untuk mendukung angin badai, punya kuasa untuk menghilangkan masalah. Enggak ada. Selain satu-satunya Tuhan Yesus. Sehingga mereka bingung. Sehingga mereka berkata, orang apakah dia ini ya? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya punya pandangan pribadi. Benda-benda kita sekolah, ya, menurut ilmu fisika, ada mengenal kita benda hidup, benda mati. Kita adalah benda hidup. Tapi ada benda mati. Disebut benda mati karena kita tidak punya kuasa. Semuanya mati. Tidak bisa kita, ayo barang pindah. Nggak bisa. Kita pindahkan mobil, tidak bisa kecuali mesinnya dihidupkan. Tapi kalau Tuhan berkuasa. Karena saya katakan, benda-benda itu taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10:26, saya mau baca. 1 Korintus 10:26 dikatakan, karena bumi, segala serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau bicara milik, berarti dia punya kuasa. Dan kalau punya kuasa, miliknya paris taat kepada kuasa pemiliknya. Oleh karena itu di sini, danau, angin, ribut, dia tunduk pada kuasa Tuhan. Termasuk orang sakit, tunduk. Ayo kita baca lagi berikutnya. Lihat ini, ada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ayat 28 kita baca. Setibanya di seberang, yaitu di daerah Gari, orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melakukan jalan itu.
Jadi di daerah Gadara sebelah timur Galilea. Jadi pelayanan Tuhan Yesus semuanya itu selama 3 tahun di daerah Kapernaum, di daerah Danau Galilea, di Yordan, di Kana. Ini semua sudah di daerah Nazaret, Danau Galilea, ya. Jadi betul-betul Tuhan itu ingin menyatakan kuasanya, dan ini ternyata ketemu dengan orang yang berbahaya, kerasukan setan di daerah Gadara. Dan berikutnya kita baca ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Wah, iblis tahu saudara, bahwa nanti ada waktunya dia akan terima hukuman. Dia tahu. Ini buktinya dia berkata, mengapa engkau menyiksa kami sebelum ada waktunya? Berarti suatu hari kelak iblis akan dimasukkan di dalam neraka hukuman yang kekal. Tapi dia minta, apa urusanmu dengan kami? Terus dia tahu persis bahwa Yesus adalah anak Allah. Coba ini saudara. Mengapa manusia seringkali tidak percaya? Iblis pun percaya bahwa Yesus anak Allah. Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Berkuasa atas segala-galanya. Ayat 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruh kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluar mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tebing jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Ayat 34 yang terakhir. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 34. Ada 2 penting mujizat Tuhan dinyatakan. Yang pertama, angin ribut diredakan. Jadi di sini kita bisa belajar, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Tuhan berfirman dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada barang mustahil. Yang penting mari kita di sini meresponi pada waktu kita punya masalah. Kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Dan yang kedua, mari kita memiliki iman. Jadi yang jelas pertama, pada waktu kita punya masalah, mari kita berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah bergerak sendiri, jangan pernah melangkah sendiri. Melangkah sedangkan gagal saudara. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, ternyata Tuhan sanggup meredakan angin ribut sampai mereka bingung. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau taat. Jadi takut akan Tuhan. Mereka tunduk kepada kuasa Tuhan. Karena dia punya kuasa mencipta. Karena dia kuasa segala-galanya. Dan yang kedua saudara, kalau kita lihat sini. Di daerah Gadara, itu daerah timur Galilea. Dan ada sekelompok babi. Saya yakin pemilik babi ini bukan orang Yahudi saudara. Karena orang Yahudi itu tidak suka pelihara babi saudara. Jadi jelas kalau babi ini pasti sama mungkin orang-orang yang di luar Yahudi. Dan ternyata Tuhan tidak pandang bulu. Siapapun yang datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Ternyata iblis tunduk kepada otoritas Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis pun gemetar sama Tuhan. Dia tunduk kepada otoritas Tuhan, diusir sama Tuhan, pergi. Di sini kita percaya bahwa kuasa Tuhan dahsyat. Oleh karena itu mari jangan pernah bimbang sama Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita. Serahkan semua persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Mungkin di antara bapak yang sakit, seperti yang saya kemarin doakan. Ya, kalau di antara bapak ibu punya masalah, problem seberat apapun, firman Tuhan katakan di dalam Ayub 42. Coba saudara, seperti angin ribut redani, sudah tertulis saudara di Mazmur 107. Saya mau tambahkan ya. Mazmur 107, Mazmur 107 ayat 29 sampai 30, demikian firman Tuhan. Dibuat nyala badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Amin. Coba, dibuat badai itu diam, gelombang tenang, karena Allah kita Allah yang besar. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Oleh itu mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, ayo kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau melekat dengan Tuhan. Kita mau senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah dengan mujizat. Melangkah dengan bersama dengan Tuhan. Melangkah dengan jalan keluar.
Tidak ada jalan buntu. Di dalam dunia jalan buntu, tapi di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Usah ku takut. Amin. Haleluya. Allah Tuhan Yesus penjagaku. Amin. Haleluya. Usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Berkatnya melimpah. Shaddai. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Mari berjaga dan berdoa, biar makin hari kita melekat dengan Tuhan, menjadikan Yesus sentral. Apapun masalah boleh kita hadapi, tapi jangan lupa berseru kepada Tuhan. Ternyata hanya di dalam Dia Yesus ada jalan keluar, ada jalan pertolongan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.